Saya mulai lulus tahun 2000-an. Pada saat itu baru selesai mengikuti pendidikan di LBH Jakarta tahun 2000. Saya sempat jadi pembela publik. Kemudian lepas dari situ gabung ke Yayasan Lembaga Konsumen. Nah, di Yayasan Lembaga Konsumen ini lumayan ilmunya jadi makin bertambah. Jadi dari pengalaman di LBH, kita banyak membela masyarakat, terus pindah ke Yayasan Lembaga Konsumen, kita membela konsumen Indonesia. Di YLKI sekitar 2 tahun, 3 tahun, banyak berperan sebagai pembela publik, kemudian mengadvokasi kasus-kasus konsumen, dari masalah koyo yang nempel di jidat, sampai masalah TEMS Pamjaya waktu itu sama Palija tidak bisa mengalirkan airnya ke konsumen di daerah Jakarta Utara gitu. Nah, variasi kasus-kasus itu yang jadi memperkaya saya dan mempunyai pengalaman mengadvokasi kasus-kasus konsumen gitu. Di 2003 akhirnya saya bergabung ke law firm teman saya. Di sana saya 2 tahun jadi senior associate di sana, dan kemudian mengadvokasi kasus-kasus yang bersifat privat, bukan publik lagi. Jadi sudah menjadi pengacara komersil, dalam artian pengacara yang menangani kasus-kasus privat, perusahaan, terus kemudian pengajuan gugatan di pengadilan gitu kan. Walaupun sebelumnya di LBH kita juga banyak melakukan gugatan gitu. Nah, kemudian 2005 saya buka kantor sendiri. Akhirnya setelah pas dari 2003 saya gabung sama law firm rekan, kemudian akhirnya 2005 saya memutuskan untuk bikin kantor sendiri gitu. Awalnya namanya Reno Lawyer gitu, terus kemudian berubah menjadi Iskandar & Partner pada tahun 2008 gitu. Nah, pengalaman kita banyak ya, dari menangani kasus perkara perdata, pidana, corporate action, akuisisi, kita merger, kita melakukan suatu pekerjaan likuidasi perusahaan gitu kan. Dan variasi klien-klien kita terdiri dari klien-klien nasional dan internasional gitu, sehingga cakupannya bukan hanya nasional aja gitu. Cakupan klien kita cakupan internasional yang dari Amerika, Inggris, Jerman, Singapura, Malaysia gitu. Nah, perkembangannya law firm ini lumayan bergerak maju dan berkembang. Dari tadinya kita cuma punya 1 associate, sehingga sampai sekarang udah punya 20 associate gitu. Partner yang tadinya cuma ada 2 berkembang menjadi 5 gitu ya. Dan dengan pengalaman kita dan saya terutama sudah hampir 20 tahun menjadi lawyer, nama Iskandar & Partner sudah lumayan dikenal di publik gitu, karena kasus-kasus dan proyek ya yang kita tangani juga lumayan cukup mengundang perhatian gitu. Ibaratnya dari proyek infrastruktur yang kita dampingi, kita assist, kita advise juga, itu jadi perhatian buat masyarakat dan publik lainnya untuk mengenal law firm Iskandar & Partner. Tadinya saya mau jadi angkatan laut. Saya mau jadi angkatan laut. Sempet dulu tes jadi pelaut juga, cuman nggak lolos. Terus kemudian sempat sebenarnya saya masuk ke dunia marketing.
Jadi selama saya belum dapat pekerjaan, lepas dari LBH, saya sempat jadi sales kartu kredit, itu American Express, sempat jadi sales asuransi IG Lipo waktu pada saat itu, tahun-tahun 99-2000 gitu. Nah, setelah krisis tuh kejadiannya. Sempat waktu pas krisis pun juga saya sempat jadi sales Lipo Karawaci dari sektor apapun gitu kan, dari transaksi jual beli, project financing, dari project infrastruktur pembangunan, dan sengketa gitu, dari pembuatan undang-undang ya kan, dari penanganan masyarakat, terus pelayanan kepada masyarakat gitu. Itu perlu panduan hukum gitu, guideline bagaimana cara menangani masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku gitu kan. Jadi ketika kita melihat ini kebutuhan sangat-sangat besar sekali ya dan nggak ada pensiunnya gitu. Lawyer tuh nggak ada pensiunnya, notaris ada pensiunnya gitu. Nah ini yang menjadi suatu ketertarikan lah buat saya untuk menuju ini terjun dalam bidang hukum ini sebagai lawyer profesional gitu. Keadilan itu harus objektif pertama, karena kalau nggak objektif bisa jadi subjektif. Kalau udah subjektif berarti beralih kepada pihak yang mengatur keadilan tersebut. Nah, kalau keadilan nggak bisa objektif, maka semua akan berjalan belak-belok, nggak akan tegak lurus, gitu. Jadi prinsip saya, ketika kita melakukan suatu pembelaan, ya kita harus benar-benar objektif melihat suatu masalah. Apapun itu masalahnya, apapun itu kondisinya, apapun itu status hukumnya gitu. Karena terus terang seorang advokat tidak bisa menolak suatu perkara gitu. Jadi advokat itu harus menerima perkara yang dimintakan gitu. Nggak bisa dia menolak, dia harus melihat dulu kasus posisinya. Nah, dia harus melihat secara objektif gitu. Nah, keadilan inilah yang harus dilihat secara objektif. Kalau kita melihat keadilan secara objektif, kita akan melihat secara faktual dan material bagaimana dan seperti apa kasus itu sendiri bisa diselesaikan gitu. Jadi prinsipnya keadilan itu harus objektif gitu. Tanpa objektivitas maka tidak akan ada keadilan. Pandangan saya secara subjektif ya, dengan apa yang saya lihat, lebih kepada penanganan hukum lebih berpihak kepada yang punya kepentingan, gitu. Entah kepentingan apapun ya, gitu. Sehingga masyarakat juga ketika melakukan suatu upaya hukum atau melakukan suatu pengaduan terhadap hukum menjadi suatu kondisi yang tidak menguntungkan, gitu. Karena adanya kepentingan tersebut, gitu. Selama kepentingan itu berseberangan gitu dengan pemilik kepentingan, maka penegakan hukum yang terjadi sekarang ini ya lebih ke sana gitu. Ya bahasanya bias, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Ya kita nggak bisa tutup mata, tapi saya yakin karena saya advokat, polisi, jaksa, hakim itu kan juga sama-sama penegak hukum. Ya, kita sih yakin bahwa masih banyak profesionalitas yang bisa dimunculkan oleh para polisi, jaksa, dan hakim untuk menegakkan keadilan. Gitu. Walaupun pada prosesnya itu banyak jadi suatu hambatan dan intervensi, ya. Tapi selama itu menuju suatu keadilan ya itu harus ditempuh, gitu. Seperti itu. Kalau pengalaman yang berkesan bagi Bapak dalam sebuah kasus gimana? Banyak sih. Bisa diceritain? Iya, kalau zaman dulu saya waktu masih LBH, malam-malam karena kita advokasi karyawan yang di PHK oleh pabrik. Malam-malam didatengin preman. Nah, kalau di dunia profesional yang sekarang ini, yang paling berkesan di saya adalah ketika
saya berhasil melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir. Pada saat saya pertama kali buka law firm 2005, klien pertama saya adalah orang Denmark. Dia mau cerai. Itu tahun 2005. Alhamdulillah akhirnya sampai terakhir kita selesai proses perceraiannya. Gonogini gini dibagi, ya kita dapat lagi gitu. Nah, seiring dengan proses berjalan waktu, 2005 saya ada pekerjaan akuisisi tambang batubara. Kebetulan klien kita dari Dubai. Dari Dubai, mereka mau akuisisi tambang 10.000 hektar di Kutai Timur. Gitu. Nah, ini yang klien internasional saya yang pertama kali yang transaksi cukup besar gitu. Dan alhamdulillah berhasil sampai sekarang masih jadi klien saya gitu. Lawyer itu harus berintegritas, itu yang nomor satu. Kedua, profesional. Ketiga, punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Karena tanpa itu semua nggak bisa survive. Tanpa itu semua ya bakal ditinggalin sama kliennya gitu. Dan yang paling terakhir adalah kejujuran gitu. Terus terang aja, banyak juga kasus-kasus di mana advokat itu nggak jujur sama kliennya gitu. Sehingga ya sebenarnya sih itu akan backfire ke dia sendiri gitu. Dia akan ibaratnya bad image nanti ketika, karena kita ini profesi jasa. Profesi jasa itu sangat berpengaruh terhadap trust, gitu kan? Profesi jasa berpengaruh terhadap trust. Kalau nggak ada trustnya susah. Apalagi dengar bisik-bisik tetangga, wah jangan pakai Pareno nanti ini gitu kan. Wah udah deh, itu bakal cepat gitu kan. Nah makanya alhamdulillah sampai saat ini saya masih menjaga nama saya gitu. Masih menjaga nama dan integritas saya sebagai advokat. Tipikal law firm kami, law firm yang saya punya ini adalah kami tidak bergantung kepada permintaan klien, tapi kitalah yang menawarkan kepada klien kebutuhannya apa. Jadi klien butuh duit, kita cariin duitnya. Klien mau IPO, kita siapin IPO-nya. Klien mau butuh apa, misalnya dia mau pengembangan, kita siapin. Klien nggak ada kerjaan, kita cariin kerjaan gitu. Jadi kita benar-benar yang leading pekerjaannya sendiri gitu. Kita yang meng-create the project-nya sendiri gitu. Jadi nggak tergantung terhadap ada perusahaan nih butuh ini, enggak. Malah kita yang melakukan suatu inisiatif project terhadap kebutuhan klien sendiri gitu. Dan kadang-kadang juga klien kita kan juga nggak hanya perusahaan, tapi juga pemerintah provinsi. Kita pernah memberikan advice kepada Pemprov Jakarta pada saat proyek monorail waktu itu. Pas zaman Pak Jokowi masih jadi gubernur. Terus kemudian saya advice ke Pemprov Jawa Barat untuk proyek sampah regional di Nambo dan di Legong Nangka gitu. Dan beberapa kali juga advice ke pemerintah kota Sukabumi untuk proses pembangunan infrastruktur gitu. Jadi ada beberapa Pemprov, Pemkot, dan Pemkap yang kita coba bantu untuk dari sisi legal advisory untuk pembangunan infrastrukturnya. Ya sebagai seorang advokat udah harus punya mental yang kuat ya, gitu. Tinggal kita memanage. Itu semua balik lagi ke jam terbang kita, gitu. Alhamdulillah waktu itu udah pernah dilatih waktu selama masih di LBH Jakarta, terus di YLKI, gitu. Dan memang paling berkesan, paling punya pengalaman banyak tuh di YLKI, karena kita mengadvokasi banyak konsumen, gitu. Dari konsumen PDAM, dari konsumen kecelakaan pesawat, dari konsumen leasing, multi-finance gitu kan, dari konsumen perbankan, asuransi, kita advokasi itu semua gitu. Karena kenapa itu menjadi berkesan? Karena pertama, posisi saya sebagai pengacara publik
mempunyai peranan sentral di situ. Saya yang leading gitu, mengawal konsumen-konsumen yang mengalami kerugian. Jadi ya disitulah dilatih bagaimana memanage sebuah perkara sampai melakukan suatu penyelesaian settlement dengan kasus tersebut gitu. Jadi ya itulah sebenarnya yang jadi modal saya waktu itu gitu. Makanya alhamdulillah kantor ini udah hampir 17 tahun ya, dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah insya Allah akan terus berkembang sampai panjang lah gitu insya Allah. Strateginya harus kreatif, itu aja. Kreatif dan jangan berpangku tangan. Karena kita nggak bisa ibaratnya minta-minta ke klien, udah kerjaan nggak, butuh lawyer nggak bisa kayak gitu. Kita harus mempunyai positioning yang, Pak butuh apa, gitu, kita siapin, gitu. Karena pertama ada dua keuntungan dari kita mempunyai posisi seperti itu. Dari sisi legal fee kita yang nentuin, ya kan. Dari sisi positioning kita yang ngatur, gitu. Jadi dua keuntungan ini menjadi suatu suatu benefit tersendiri. Nah itulah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi apapun gitu. Prinsipnya terbuka, jujur dan sederhana gitu. Dan yang kedua adalah kreatif gitu. Visinya saya tuh selalu berbeda dengan lawyer lain dan kita punya keunggulan dibanding law firm lain. Karena terus terang aja di Jakarta ini kan ada berapa ribu itu advokat, ada berapa ratus kantor law firm, ya kan? Dan mereka akan ngerjain hal yang sama. Kalau kita nggak berbeda, kalau kita sama, ya nggak bakal survive. Satu itu. Kedua, kalau kita ngikutin arus dalam artian itu aja, ya nggak ada perkembangan, nggak ada pengembangan gitu. Jadi ya kita harus melakukan suatu upaya inisiatif sendiri gitu. Yaitu apa? Memberikan apa yang diinginkan oleh klien gitu. Karena kebutuhan legal itu nggak hanya ketika ada perkara, tapi pada saat perusahaan berjalan itu pasti butuh kebutuhan legalnya untuk kontrak-kontrak yang daily, untuk settlement ketika ada PHK, ya kan, untuk pengembangan usaha, gitu. Jadi banyak yang dilakukan gitu. Makanya sering banget tuh ketika kita menawarkan jasa kita, oh kita lagi nggak ada perkara. Bukan bos, bukan masalah ada perkara. Mau kita gedein nggak perusahaannya? Nah, gitu. Mau kita IPO kan nggak perusahaannya? Butuh duit nggak? Nah, gitu. Butuh pengembangan nggak? Gitu. Kita masuk di situ karena dengan network yang kita punya, dengan profesionalitas yang kita punya, kita bisa melakukan itu semua. Gitu. Paling lebih kepada transformasi sikap ya, sama disiplin. Seorang advokat kalau bersikapnya jelek, ya kita tahu lah, udah banyak advokat-advokat yang muncul di TV kan jelek-jelek kan. Itu bad image terhadap dia sendiri gitu. Jadi kita harus membuat suatu posisi sikap yang benar-benar pekerjaan advokat ini official nobile gitu, pekerjaan yang sangat mulia. Kita membantu orang, menyelamatkan orang, gitu kan? Nggak hanya menyelamatkan orang aja, hidupnya kita selamatkan, usahanya kita amankan. Jadi banyak gitu, itu saking mulianya gitu. Ya transformasi sikap yang penting harus dipegang oleh seorang advokat gitu. Apalagi saya sebagai seorang Muslim ya taat sama agama itu udah pasti gitu kan, mengikuti ketentuan agama Islam, syariat Islam itu udah wajib hukumnya gitu. Insya Allah sih pertama sehat terus, tuh. Karena kita tahu selama COVID ini banyak teman-teman saya ada
klien saya meninggal karena COVID gitu. Jadi ya target saya insya Allah sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, kantor ini berkembang maju. Insya Allah kita akan melakukan pengembangan sih. Jadi kita mau ada ekspansi, kita akan memperbesar kantor ini lagi karena jumlah pekerjaan yang lumayan yang akan kita lakukan, maka kita mau lakukan satu ekspansi nanti terhadap kantor ini, terus penambahan orang dan lawyer-lawyer baru gitu kan, gitu. Ya sebenarnya memaintain sebuah eksistensi itu lebih sulit dibanding mencapainya, ya kan? Karena terus terang pada saat kita berjuang untuk melakukan satu pencapaian, udah kita dapetin, nah yang susah tuh mempertahankannya, gitu. Karena terus terang aja, selepas pandemi ini masih banyak teman-teman saya juga yang nggak survive. Kantornya ada yang tutup. Sempat saya juga diskusi sama teman, dulu nih awal-awal kantor saya buka kantor itu kan di kantornya di service office. Sekarang teman-teman saya balik lagi ke service office, gitu. Kalau saya alhamdulillah masih bisa dikasih rezeki, masih bisa dikasih pekerjaan, tetap dengan di kantor sini, gitu kan, nggak ada perubahan, malah ada penambahan, malah kita mau ada rencana ekspansi.